Firman Tuhan Harian. Di dalam kerajaanku, banyak sekali ciptaan mulai bangkit kembali dan mendapatkan kembali kekuatan hidup mereka. Karena berbagai perubahan keadaan bumi, batasan antara satu daratan dengan yang lain juga mulai bergeser. Sebelumnya, aku telah menubuatkan, ketika daratan terpisah dari daratan, dan daratan bersatu dengan daratan, inilah waktunya ketika aku akan menghancurkan semua bangsa menjadi berkeping-keping. Saat ini, aku akan memperbarui segenap ciptaan dan memisahkan ulang seluruh alam semesta. Dengan demikian, menata alam semesta secara teratur, mengubah keadaan yang lama menjadi baru. Inilah rencanaku. Inilah pekerjaanku. Ketika bangsa-bangsa dan segenap manusia di dunia semua kembali di hadapan takhtaku, aku akan mengambil seluruh karunia surgawi dan menganugerahkannya kepada dunia manusia, sehingga berkat aku, dunia itu akan penuh dengan segala karunia yang tak tertandingi. Tetapi, selama dunia lama terus ada, aku akan melontarkan amarahku atas bangsa-bangsanya, secara terang-terangan mengumumkan perintah administratifku kepada seluruh alam semesta, dan memberikan hajaran kepada siapapun yang melanggarnya. Ketika aku memalingkan wajahku kepada alam semesta untuk berfirman, seluruh umat manusia mendengar suaraku, dan kemudian melihat semua pekerjaan yang telah kuperbuat di seluruh alam semesta. Mereka yang bertentangan dengan kehendakku, artinya, barang siapa yang menentang aku dengan perbuatan manusia, akan tumbang di bawah hajaranku. Aku akan mengambil beraneka ragam bintang di langit dan menjadikannya baru, dan berkat aku, matahari dan bulan akan diperbarui. Langit tidak akan lagi seperti sebelumnya. Segala sesuatu di bumi akan diperbarui. Semuanya akan menjadi sempurna melalui firman-Ku. Banyak bangsa di alam semesta akan dipisahkan sekali lagi dan digantikan oleh bangsaku, sehingga bangsa-bangsa di muka bumi akan lenyap selamanya dan menjadi suatu bangsa yang memuja aku. Seluruh bangsa di bumi akan dihancurkan dan akan lenyap. Manusia di alam semesta, semua yang menjadi milik setan, akan dimusnahkan. Semua orang yang menyembah iblis akan ditumbangkan oleh apiku yang menyala-nyala, kecuali mereka yang sekarang berada di dalam aliran ini. Sisanya akan diubah menjadi abu. Ketika aku menghajar banyak orang, mereka yang berada di dunia agamawi dalam taraf yang berbeda, kembali ke kerajaanku, ditaklukkan oleh pekerjaanku, karena mereka akan melihat kedatangan yang Maha Kudus yang berada di atas awan putih. Segenap umat manusia akan mengikuti golongan mereka sendiri dan akan menerima hajaran yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Mereka semua yang telah menentang aku akan binasa. Sedang mereka yang perbuatannya di bumi tidak melibatkan aku, karena mereka telah membebaskan diri mereka sendiri. Mereka akan terus berada di bumi, di bawah pemerintahan putraku dan umatku. Aku akan menyatakan diriku kepada banyak orang dan berbagai bangsa, memperdengarkan suaraku sendiri di atas bumi, untuk menyatakan penyempurnaan pekerjaanku yang besar bagi segenap umat manusia yang akan menyaksikan
dengan mata kepala mereka sendiri. Selagi suaraku kian meninggi, aku juga mengamati keadaan alam semesta. Melalui firman-Ku, banyak sekali ciptaan yang seluruhnya dijadikan baru. Surga berubah, dan bumi pun berubah. Umat manusia terlihat dalam wujud aslinya, dan lambat laun, masing-masing menurut golongannya, tanpa disadari orang-orang menemukan jalan mereka kembali ke pelukan keluarga mereka. Karena hal ini, aku akan merasa sangat senang. Aku bebas dari gangguan, dan pekerjaan agungku menjadi sempurna. Tidak ada yang menyadari, seluruh ciptaan diubahkan, tidak ada yang menyangka. Ketika aku menciptakan dunia, aku membentuk segala sesuatu sesuai dengan jenisnya, membuat semuanya dengan bentuk nyata yang berhimpun dengan sesama jenisnya. Dengan semakin mendekatnya akhir dari rencana pengelolaanku, aku akan mengembalikan kondisi penciptaan seperti sebelumnya. Aku akan memulihkan segalanya seperti semula, mengubah segalanya secara mendalam, sehingga semuanya akan kembali ke inti dari rencanaku. Saatnya telah tiba. Tahap terakhir dalam rencanaku akan segera tergenapi. Dunia lama yang sudah cemar, engkau pasti akan tunduk pada firman-Ku. Engkau pasti akan menjadi tidak berarti karena rencanaku. Begitu banyaknya ciptaan. Engkau akan memperoleh hidup baru dalam firman-Ku, sebab kini engkau memiliki Tuhan yang berdaulat. Dunia baru yang murni dan tak bercacat, engkau pasti akan bangkit kembali dalam kemuliaan-Ku. Bukit Sion, jangan diam lagi. Aku telah kembali dengan penuh kemenangan. Dari tengah-tengah ciptaan itu, aku mengamati seluruh bumi. Di bumi, umat manusia telah memulai kehidupan baru, telah memperoleh harapan baru. Umatku, bagaimana mungkin engkau sekalian tidak hidup kembali di dalam terangku? Bagaimana mungkin engkau sekalian tidak melompat kegirangan dalam bimbinganku? Daratan berteriak dengan sorak-sorai, air bergemuruh dengan tawa riang. Israel yang dibangkitkan kembali. Bagaimana mungkin engkau tidak merasa bangga karena tempat tujuanku yang kutetapkan sejak semula? Siapakah yang menangis? Siapakah yang meratap? Israel yang lama telah berakhir, dan Israel hari ini telah bangkit, tegak dan menjulang tinggi di dunia, telah bertahan di dalam hati seluruh umat manusia. Israel hari ini pasti akan mencapai sumber eksistensi melalui umatku. Mesir yang penuh kebencian, sungguhkah engkau tidak tetap bertahan menentang aku? Bagaimana mungkin engkau memanfaatkan belas kasihanku dan mencoba menghindar dari hajaranku? Bagaimana mungkin engkau tidak berada dalam hajaranku? Semua orang yang kucintai pasti akan hidup untuk selama-lamanya. Dan semua orang yang menentang aku pasti akan ku menghajar untuk selama-lamanya. Karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Aku tidak akan dengan mudah menyayangkan umat manusia atas segala yang telah mereka perbuat. Aku akan mengawasi seluruh bumi dan menampakkan diri di timur dunia dengan kebenaran, kemegahan, murka, dan hajaran.
akan menyatakan diriku kepada segenap umat manusia. Saat firman-Nya mendalam, Tuhan awasi semesta. Semua ciptaan dibuat baru sesuai firman Tuhan. Surga dan bumi berubah, manusia pun terlihat aslinya. Saat Tuhan ciptakan dunia, semua sesuai jenisnya, termasuk juga semua yang terlihat. Saat karyanya hampir selesai, Dia akan pulihkan semua seperti saat dicipta. Secara bertahap manusia dipisahkan jenisnya, kembali pada keluarganya. Tuhan bersuka karena ini, tiada yang dapat mengganggunya. Karya agungnya selesai, belum disadari, semua telah diubah. Secara bertahap manusia dipisahkan jenisnya. Tuhan akan memulihkan segala kesaat penciptaan. Tuhan buat semua berubah dan kembali ke rencananya. Saatnya telah tiba, akhir rencananya telah dekat. Dunia yang najis dan cemar akan hancur di bawah firman Tuhan, akan hilang tanpa jejak karena rencana Tuhan. Semua ciptaan punya hidup baru dalam firman Tuhan yang berdaulat. Dunia baru yang murni kan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Gunung Sion jangan diam, Tuhan tarai kemenangan Dia di antara ciptaan. Mengawasi bumi, umat manusia punya harapan dan hidup yang baru. Secara bertahap manusia dipisahkan jenisnya. Umat Tuhan bangkitlah dalam terangnya, melompat bersukacitalah dalam pimpinan dan tuntunannya. Bumi dan laut bergembira, Israel yang kembali hidup. Tidakkah bangga sebab kau ditakdirkan Tuhan? Siapa menangis, siapa meratap? Israel lama telah tiada lagi, Israel baru telah bangkit di dunia. Ada di hati tiap orang, dapat sumber hidup lewat umatnya. Mesir penuh benci, teruskah kau lawan Tuhan? Meski ada pengampunannya, kau takkan lolos ajarannya. Bagaimana mungkin kau tak dihajarnya? Yang dikasihi Tuhan kan hidup selamanya. Dia yang lawan Tuhan kan dihukum selamanya. Sebab Tuhan, Dia pencemburu, Dia tak pernah biarkan perbuatan manusia. Dia awasi bumi dengan kebenaran keagungan, dengan murka dan hajarannya. Dia muncul di timur dunia, untuk nyatakan dirinya ke semua